Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gadis ini memilih untuk menikah dengan pemuda buruk rupa. Alasannya sungguh mengejutkan. Dalam sebuah kesempatan, seorang gadis yang berasal dari kalangan bangsawan jalan di tepi taman. Ia melihat beragam bunga yang indah dan rupawan, di mana hal tersebut tidak ia temukan di kamarnya. Ia merupakan sosok gadis yang cantik, anak dari konglomerat terkaya di daerah tersebut. Selain cantik, ia memiliki budi pekerti yang baik, sehingga siapa saja yang dapat menjadikan dirinya istri akan sangat beruntung. Saat usianya telah menginjak usia matang untuk menikah, berusia 26 tahun, ayahnya mulai khawatir karena putrinya tidak juga menunjukkan gelagat untuk segera menikah. Maka dari itu, sang ayah pun berinisiatif untuk membuka sayembara, di mana siapa saja yang bisa membuat anaknya tertarik akan diberikan hadiah dan juga separuh dari kekayaannya. Akhirnya karena pengumumannya telah menyebar di penjuru negeri, banyaklah lelaki yang mulai mencoba berkenalan dengan dirinya. Sang anak pun heran, kok bisa tiba-tiba banyak sekali pemuda yang mendekatinya. Anaknya pun akhirnya bertanya pada sang ayah perihal mulai banyaknya pemuda datang untuk mengajaknya berkenalan. Mengetahui hal tersebut, sang anak pun akhirnya sedikit kesal dan kabur dari rumah. Dalam kondisi kabur tersebut, sang gadis tidak membawa bekal uang sepeser pun, hanya pakaian saja yang ia bawa. Hal tersebut mantap ia lakukan sebagian besar bukan karena benci pada sang ayah, melainkan sang anak hendak menyendiri untuk melakukan sebuah hijrah total. Hari-hari pun dimulai oleh sang anak dengan penderitaan, karena hidup yang biasa ia rasakan adalah kehidupan mewah. Sementara itu, tak ada yang bisa membantunya karena tetangga tempat tinggal yang ia cari tergolong cuek dalam kondisi kelaparan yang begitu hebat. Terdengarlah ketukan dari pintu dan ternyata tidak ada orang, namun hanya tertinggal kotak makan dan juga ucapan, "Makan saja makanan ini adalah makanan halal dan thayyib." Begitu seterusnya hingga beberapa minggu lamanya. Setelah sang gadis mengaji, selalu saja ada yang mengetuk pintu, namun hanya meninggalkan makanan. Rasa penasaran sekaligus takut pun bercampur di benak sang gadis konglomerat tersebut dan membuat sang gadis tersebut mencoba menyelidikinya. Ia pun lantas mencoba untuk memancing, dan ternyata yang datang adalah sosok pemuda buruk rupa yang memberinya makan. Namun sang gadis tidak panik, ia justru dari jauh memperhatikan kemana ia pergi. Sampai pada suatu saat sang gadis mencoba menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan sang pemuda tadi, dan ternyata sang pemuda adalah guru ngaji. Dan saat ia wawancarai penduduk sekitar, ternyata sang pemuda memang memiliki kebiasaan baik, di mana ia akan mencoba mengenali orang yang baru datang ke kampungnya, dan setelah ia tahu masalah dan apa saja yang dibutuhkan, ia pun membantu semampunya. Rasa kagum pun muncul di benak sang gadis, hingga pada suatu kesempatan saat sang pemuda tadi hendak memberikan makan pada sang gadis pun menyahut, "Aku mungkin tidak mengenalmu, namun aku tahu kau telah mengenalku." Mungkin saat ini rasa penasaranku bercampur dengan rasa takut.
Namun entah mengapa hatiku selalu memikirkanmu. Aku takut pikiran ini akan berubah menjadi kemaksiatan. Jika Anda berkenan, datanglah ke rumah orang tuaku untuk menyatakan maksud terhadapku." Sang pemuda pun memahami maksudnya, dan memang kebetulan sang pemuda tidak memiliki pendamping hidup karena selama hidupnya tidak ada yang tertarik dengan dirinya yang buruk rupa. Ia pun datang ke rumah orang tua sang gadis. Awal mula sang ayah gadis ini bingung dan hendak mengusir. Namun saat ia hendak mengusir, datanglah sang anak. Ia pun berkata pada ayahnya bahwa ia menerima segala yang terjadi karena ia telah jatuh hati pada sang pemuda. Dan akhirnya sang pemuda pun menikah dengan gadis soleha ini dan mendapatkan separuh kekayaan sang ayah gadis yang konglomerat itu. Kisah ini adalah imajinasi penulis untuk menggambarkan kisah yang menyentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.